Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang materi Engine Management System atau IMS. Diskusi ini dikerjakan oleh kelompok 7. Engine Management System. Engine Management System. Pemaparan. Engine Management System atau IMS adalah sistem pengaturan engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine melalui Electronic Control Unit atau ECU, sehingga engine atau mesin dalam kondisi dan performa terbaik. Engine Management System terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, Electronic Unit atau ECU, dan aktuator. Sensor memiliki fungsi sebagai input yang memberitahu kondisi atau keadaan mesin. ECU merupakan pemproses yang mengelola inputan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Aktuator memiliki fungsi sebagai output. Keundangan engine menggunakan sistem IMS adalah performa engine yang tinggi, irit dalam penggunaan bahan bakar, tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. Ada 3 alasan dasar penggunaan kontrol mesin secara elektrik, yaitu yang pertama adalah kontrol emisi yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, hemat bahan bakar. Dan yang ketiga adalah performa mesin yang lebih baik. Dua ciri-ciri mesin yang telah menggunakan Engine Management System atau IMS adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem injeksi dalam pencampuran udara dan bahan bakar. Yang kedua, menggunakan sistem pengapian elektronik atau komputer. Yang ketiga, memiliki pengaturan idle speed control atau ISC. Yang keempat, menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Yang kelima, memiliki malfunction indicator like atau MIL. Yang keenam, memiliki protokol on-board diagnosis atau OBD. Oke, kita skip ke slide selanjutnya. B. Fungsi. Fungsi-fungsi Engine Management System adalah sebuah sistem pada kendaraan yang mengatur secara luas agar operasional mesin bisa tetap bekerja secara optimal setiap saat melalui pengaturan elemen mesin seperti sensor, aktuator, controller, dan lain sebagainya. Sistem pengaturan mesin melibatkan pengaturan bahan bakar, air intake, dan juga waktu pengapian agar diperoleh momen dan tenaga sesuai spesifikasi. C. Cara kerja. Cara kerja manajemen sistem atau EMS pada Engine Management System. Sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin. Data ini kemudian akan diteruskan ke ECU untuk dilakukan pemrosesan atau pengelolaan. Hasil olahan dari ECU akan dialirkan menuju ke aktuator untuk mengatur kerja mesin. Kinerja sistem-sistem pada mesin akan disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada pada mesin. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Detail pembahasan dasar kontrol engine management system dan komponen. A. Dasar kontrol engine management system. 1. Kontrol sistem bahan bakar. Dalam menginjeksikan bahan bakar terdapat 3 pekerjaan utama pengontrolan yang akan dilakukan oleh ECU, khususnya sistem yang menggunakan model IMS, yaitu perhitungan kuantitas penginjeksian, pemilihan mode injeksi, dan fuel cut. Perhitungan kuantitas dilaksanakan atas pertimbangan kondisi kerja mesin, yaitu pada saat bekerja normal atau pada saat starter. Control unit mengkalkulasi waktu pembukaan bagi injektor agar sesuai dengan perbandingan stoichiometrik dan kebutuhan mesin pada saat itu. Di samping itu juga diperhitungkan mode injeksi yang sedang dilaksanakan. Adapun mode injeksi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu mode simultan atau serempak,
grup atau kelompok dan sekuensial. Pada model simultan, bahan bakar diinjeksikan dalam waktu yang bersamaan untuk semua silinder. Mode ini merupakan metode penyemprotan model lama, dan untuk model baru diaplikasikan pada saat start dan kondisi temperatur air pendingin masih rendah. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 2. Kontrol sistem induksi udara. Pada awalnya, fungsi piranti elektronik yang ada pada sistem induksi udara adalah hanya sebagai sensor guna mengetahui jumlah atau volume udara yang masuk ke intake manifold dan temperatur udara agar ECU dapat menghitung massa udara yang dimasukkan ke ruang bakar. Dewasa ini pengontrolan telah dapat dilakukan khususnya pada putaran rendah untuk mengontrol putaran idle dan putaran tinggi guna meningkatkan efisiensi volumetrik. Skema sistem kontrol udara dapat dilihat pada gambar skema sistem induksi udara berikut ini. Sistem aliran udara dimulai dari filter udara untuk menyaring dari kotoran air matering berupa sensor temperatur dan airflow meter menuju throttle body intake manifold dan ke ruang bakar. Tujuan yang diharapkan dari sistem kontrol engine pada saat engine bekerja pada putaran idle adalah untuk menyeimbangkan torsi yang dihasilkan dengan perubahan beban engine sehingga mesin dapat tetap berputar secara stabil meskipun ada penambahan beban-beban aksesori seperti AC, power steering, bahan-bahan listrik lain, dan proses terhubungnya transmisi otomatis untuk menyajikan putaran rendah yang halus dengan emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar yang rendah. Mengingat lebih dari 30% pemakaian bahan bakar di dalam kota digunakan pada putaran idle. Untuk mengontrol putaran idle, ECU menggunakan input dari water temperature sensor, throttle position sensor, air conditioner atau AC, transmisi otomatis, power steering, sistem pengisian, charging system, putaran mesin, dan kecepatan mesin. Ada dua cara yang digunakan dalam mengontrol putaran idle, yaitu dengan pengontrolan udara dan pengontrolan timing. Jumlah udara yang masuk melalui intake manifold oleh katup bypass atau oleh sebuah aktuator. Katup bypass menggunakan motor listrik yang dikontrol oleh ECU yang bekerja membuka dan menutup saluran dengan besar pembukaan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Dengan katup throttle yang besar, maka pembukaannya akan sangat sensitif terhadap putaran mesin sehingga kecepatan idle susah dikontrol. Untuk itu digunakan katup bypass dengan menggunakan umpan balik dari rem engine. ECU dapat menyetel jumlah udara yang mengalir untuk menambahkan atau mengurangi putaran idle. Kelemahan pada kontrol udara ini adalah relatif lebih lambat dalam merespon perubahan beban. Untuk mengatasi masalah ini, sistem kontrol udara sering dikombinasikan dengan kontrol sistem pengapaian agar diperoleh putaran idle yang sesuai. Kebutuhan bahan bakar pada saat putaran idle ditentukan oleh ban dan putaran mesin. Dalam operasi kerja closed loop, sistem nilai atau jumlah bahan bakar ini dioptimalkan oleh lambda closed loop control. 3. Kontrol sistem pengapian. Tujuan pengontrol mesin pada sistem pengapian adalah untuk dapat memberikan sistem pengapian yang optimal hingga dapat tercapai torsi yang optimum, emisi gas buang yang rendah, irit bahan bakar, dan pengendaraan atau pengendalian yang baik, serta meminimalkan engine knock. Data dasar untuk timing pengapian atau base engine timing fault yang mengacu pada beban dan putaran mesin tersimpan dalam ROM pada elektronik kontrol unit ECU. Data yang diterima ECU diolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti di atas. Koreksi terhadap waktu pengapian juga dibutuhkan gunakan mengakomodir efek temperatur EGR start pada saat panas, tekanan udara, dan engine knock. Pada kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis, timing engine atau digunakan untuk memvariasikan torsi mesin agar memudahkan dalam memindahkan kecepatan ataupun pengontrolan putaran idle.
flow chart berikut menggambarkan metode perhitungan untuk igniting timing. B. Komponen utama 1. Sensor engine management system. 1. Engine temperature sensor. Engine controlan temperatur berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin di dalam mesin. 2. Intake air temperature sensor. Intake air temperature sensor berfungsi mendeteksi suhu udara yang akan masuk sebelum katup throttle. 3. Throttle position sensor. Throttle position sensor berfungsi untuk mengetahui derajat pembuka katup gas atau throttle. 4. Accelerator pedal position. Sensor accelerator pedal position sensor berfungsi mengkonversi dalam injakan pedal menjadi signal listrik yang selanjutnya dikirim ke ECU mesin. 5. Air flow sensor. Air flow sensor berfungsi mengetahui flow banyaknya aliran udara masuk. 6. Manifold absolute pressure sensor. Manifold absolute pressure sensor berfungsi mengetahui tekanan udara masuk. 7. Sensor induktif pada distributor. Sensor induktif pada distributor berfungsi sebagai sensor putaran mesin sebagai tanda saat pengapian sebagai pada tanda saat injeksi untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi dan untuk mendeteksi posisi crankshaft. 8. Sensor Hall pada distributor. Sensor Hall pada distributor berfungsi sebagai sensor putaran mesin sebagai tanda saat pengapian sebagai tanda saat injeksi untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi dan untuk mendeteksi posisi crankshaft. 9. Strava position sensor. Strava position sensor berfungsi sebagai sensor putaran mesin sebagai tanda saat pengapian sebagai tanda saat injeksi untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi dan untuk mendeteksi posisi crankshaft. 10. Strava position sensor. Camshaft position sensor berfungsi sebagai sensor putaran mesin sebagai tanda saat pengapian sebagai tanda saat injeksi untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi dan untuk mendeteksi posisi crankshaft. 11. Sensor knocking. Sensor knocking berfungsi untuk mengetahui terjadi knocking sistem closed loop pengapian mendeteksi oktan bahan bakar. 12. Eugen sensor. Eugen sensor berfungsi untuk mendeteksi atau memeriksa emisi gas buang dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang, menentukan apakah mobil bekerja dengan campuran bahan bakar terlalu kurus atau terlalu gemuk. 13. Visual speed sensor. Sensor ini berada pada speedometer dan berfungsi untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan. 2. Electric Control Unit atau ECU. ECU adalah sebuah singkatan untuk Electronic Control Unit atau unit kontrol elektronik yang berfungsi untuk melakukan optimasi kerjanya mesin kendaraan. Dalam suatu mobil dapat terdapat ditemukan beberapa ECU. ECU merupakan pemroses yang mengolah inputan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Aktuator memiliki fungsi sebagai output pada Engine Management System atau EMS. Sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin. Data ini kemudian akan diteruskan ke ECU untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan. 3. Aktuator Engine Management System atau EMS. 1. Relay pompa bahan bakar. Relay pompa bahan bakar berfungsi untuk mematikan kerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. 2. Injektor. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar menuju ke intake manifold atau ruang bakar. 3. Idle Speed Control atau ISC. Idle Speed Control atau ISC atau Idle Air Control atau IAC berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran idle atau stasioner pada kendaraan. 4. Koil pengapian. Koil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki yang kemudian diteruskan ke busi. 5.
lampu indikator engine check atau malfunction engine lamp atau MIL, berfungsi untuk memberi tanda kerusakan engine pada sistem IMS. 6. Control cut air conditioner atau AC. Control cut air conditioner berfungsi untuk mengontrol kerja air conditioner atau AC. 7. Kontrol electric cooling fan. Kontrol electric cooling fan berfungsi untuk mengontrol kerja elektronik cooling fan. Electronic fan akan bekerja bila temperatur mencapai 98 derajat Celcius. Electric fan bekerja bila kondisi AC on.